Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Oke, sobat, kali ini saya akan membacakan sebuah buku antologi cerpen. Ini karya saya yang berjudul Kopi Kang Santri. Ini terdiri dari 17 judul cerpen dan akan saya bacakan. Yang pertama, cerpen yang berjudul Membaca Lukisan Kaligrafi. Baru saja aku terpilih, lebih tepatnya ditunjuk secara langsung untuk mewakili pesantrenku dalam ajang lomba kaligrafi antar pondok pesantren se-Jawa Timur. Entah karena pertimbangan apa, tiba-tiba saja Kang Rauf menulis namaku dalam form pendaftaran. Waktunya mepet, Dit. Kalau tidak segera aku daftarkan, nanti keburu ditutup oleh panitia. Eman toh kalau tidak ikut. Di pesantren ini kan ada seniman kaligrafi terbaik yang belum pernah diliput media. Kang Rauf tersenyum sembari menyeruput kopinya di kantin pondok. Kang Rauf bisa saja. Lawang cuma tukang coret-coret tembok saja kok dibilang terbaik, sanggahku dengan nada santai. Maka dari itu, Dit, biar goresan kaligrafimu tidak hanya terpampang di tembok pondok dan masjid saja, namamu kudaftarkan di ajang lomba yang sesuai dengan bidang keahlianmu. Sudah waktunya kamu ini diorbitkan, kelakar Kang Rauf sambil menepuk pundakku. Tapi kok tidak ada woro-woro lebih dulu toh, Kang? Jadi ya persiapannya kurang maksimal. Kalau melihat pamflet yang sampean beri, lombanya dilaksanakan besok lusa. Nah, itu lawang aku dapat infonya juga mendadak. Tapi aku yakin, meskipun tanpa latihan, jari jemarimu itu sudah lanya menggores hot-hot indah. Kembali Kang Rauf melontarkan candaannya sehingga suasana di kantin pondok bertambah cair saja. Kami berdua pun melanjutkan aktivitas ngopi bersama. Mengenai lomba kaligrafi itu, sebenarnya aku sendiri cukup senang karena diberikan kesempatan untuk bisa berkompetisi di luar pesantren. Apalagi ajang lomba kali ini sudah setingkat provinsi. Selain akan menambah pengalaman yang sangat berharga, juga akan kujadikan tolak ukur dan penjajakan kemampuan diri sejauh mana bisa bersaing dengan para santri dari pesantren lain se-Jawa Timur. Di pesantren bisa dibilang aku termasuk santri senior. Selepas wisuda pondok, aku memutuskan untuk tidak boyong dulu. Meski sudah 7 tahun merasakan pahit getir hidup di pesantren, aku merasa belum cukup mumpuni untuk terjun langsung ke masyarakat. Selain itu, aku juga masih ingin mengabdikan diri dulu di pesantren, sambil tetap bisa menimba ilmu dari Abah Yai. Ibarat peribahasa, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Seperti yang pernah aku ceritakan, selain ngaji dan ngabdi, aku mempunyai tugas yang berhubungan dengan dunia seni, khususnya kaligrafi dan dekorasi. Mungkin karena sudah terbiasa menekuni bidang itu sejak masih lulus kelas ibtidak, warga pesantren lebih mengenalku sebagai tukang dekor dan pembuat kaligrafi. Memang setiap ada perhelatan acara apapun di pesantren, baik yang formal maupun non-formal, para panitia selalu menunjuk aku sebagai koordinatornya. Hal inilah yang kira-kira menurutku menjadi alasan Kang Rauf, lurah pondok yang humoris itu, mencomot namaku untuk didaftarkan di perlombaan yang cukup bergengsi itu. Malam hari selepas mengaji kitab Al-Hikam yang diasuh Abah Yai Imron Rosadi di serambi masjid, biasanya aku masih menyempatkan waktu untuk ngopi bersama para santri senior lainnya di kantin pondok, untuk sekedar melepas kepenatan dan melatih diri untuk bisa seserawungan.
Namun malam ini aku memutuskan untuk menjeda kebiasaanku tersebut. Aku harus menggunakan waktu yang tidak banyak ini dengan sebaik-baiknya untuk melatih keluasan jari-jariku menggores berbagai jenis hot. Selain itu, juga sangat penting mencari referensi lain untuk memperkaya ide dengan membaca beberapa buku bertemakan kaligrafi yang kumiliki. Sudah menjadi kegemaranku sejak kecil mengumpulkan buku-buku tersebut, mulai dari jenis buku panduan, contoh makro dan hiasannya, hingga buku sejarah perkembangan kaligrafi. Di antara koleksi yang ada di rak buku kamarku tersebut, ada satu buku yang menjadi favoritku saat ini. Sebuah buku yang membahas lingkup seni kaligrafi, namun disajikan dalam bentuk karya sastra. Buku yang ditulis oleh seorang kiai karismatik yang sangat kukagumi, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Mus. Buku itu berjudul Lukisan Kaligrafi. Meskipun bukan jenis buku panduan membuat kaligrafi, namun ada hal lain yang masih bisa kuperoleh dari buku tersebut. Setiap ada waktu, buku itu kerap kubaca-baca. Seperti malam ini, sebelum berlatih kaligrafi, aku menyempatkan membaca buku tersebut. Ada satu kisah yang begitu menginspirasi. Selesai membaca buku, aku mulai menorehkan ujung kuas di atas kanvas putih yang baru tadi sore kubeli. Berbagai imajinasi dan ide berseliweran di kepalaku, sepertinya berebut untuk segera diwujudkan dalam sebuah lukisan kaligrafi. Ku coba membuat pola-pola seperti yang ada dalam pikiranku. Berbagai jenis makro dan warna telah ku coba, tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Belum juga mendapatkan hasil yang sreg. Malam semakin larut. Suasana pondok juga sepi. Sepertinya para santri banyak yang sudah tidur. Aku merasa lelah setelah sekian kali percobaanku melukis kaligrafi yang belum juga membuahkan hasil. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 2. Mata terasa berat. Rasa kantuk menyerang. Setengah berjaga, setengah terjaga, masih kucoba menyapukan kuas di atas kanvas. Di antara kondisi mengantuk dan terjaga, tiba-tiba saja kulihat sekelebat bayangan seorang laki-laki tak kukenal masuk ke dalam kamarku tanpa salam, tanpa permisi. Ia berpakaian serba putih dan juga berkopiah putih. Siapa pula orang yang bertamu dini hari seperti ini, pikirku. Setengah terkaget, aku memberanikan diri menanyainya. Bapak ini siapa? Orang asing itu diam tidak menjawab, hanya tersenyum. Selang beberapa saat kemudian ia berkata, "Ayo ikut aku." Bapak ini siapa? Aku mengulang pertanyaan yang sama. Masih sama tanpa jawaban. Tiba-tiba ia menggamit lenganku kuat sekali. Aku memberontak namun tenagaku seperti musnah. Sehingga mudah saja orang asing itu menarik tanganku seperti tanpa beban saja. Keadaan di sekeliling menjadi samar dan buram, berputar-putar. Kurasakan tubuhku terhempas seperti sedang jatuh lepas dari ketinggian. Kini aku telah ada di sebuah tempat yang lapang, sendirian. Tak kujumpai lagi orang asing yang tadi. Aku seperti orang hilang di tengah lautan, tidak tahu arah dan tujuan. Belum hilang kebingungan, nampak di depanku sebuah bayangan adegan tetapi terlihat nyata. Ternyata ia adalah orang asing yang tadi membawaku. Ia terlihat sedang berwudu dan kemudian sholat 2 rakaat. Aku mencoba mendekat tapi rasanya tubuh ini telah terpatri. Dia mematung, tak bisa bergerak. Bahkan mulut pun seperti terkunci, tak bisa bersuara. Di manakah aku saat ini? Pikiranku kalut tidak karuan. Di tengah kebingungan, nampak orang yang ada di depanku sedang khusyuk berdoa. Tak lama kemudian, ia menggelar kanvas dan menorehkan warna yang seperti turun dari langit. Orang itu cukup menengadahkan kuasnya,
lalu membalurinya ke hamparan kanvas di depannya. Sungguh sebuah keanehan yang kusaksikan dengan mataku sendiri. Subhanallah. Tak lama kemudian tersajilah sebuah kaligrafi huruf alif tegak terlukis di tengah kanvas. Aku jadi teringat sebuah cerita dari buku yang sering kubaca. Apakah ia adalah Ustadz Bahri yang diceritakan Gusmus di dalam bukunya? Jenis kod yang ia tuliskan pun sama persis, Sulus Jali. Di tengah-tengah aku mereka-reka, tiba-tiba aku dikagetkan dengan sebuah sorot cahaya putih yang terpancar dari tengah kanvas. Cahaya itu kemudian menghilang bersama huruf alif. Tinggallah sebuah kanvas kosong. Lalu semua berangsur menghilang pula bersama pelukisnya. Aku terbelalak menyaksikan semua keanehan demi keanehan. Berada di manakah aku ini? Apakah aku sedang bermimpi? Tiba-tiba saja orang asing yang kulihat tadi kini telah berada di belakangku. Ia kembali menggamit lenganku dengan kuat. Kali ini aku memberontak dengan segenap tenaga. Aku berhasil melepaskan diri dari cengkraman tangannya yang kuat. Ku dengar lamat-lamat ia memanggil namaku. Dit, bangun, ngelindur kamu ya. Aku tersentak sampai hampir berdiri. Sengat tersadar, aku memperhatikan sekeliling. Tidak kutemui orang asing yang tadi. Aku hanya melihat Kang Rauf yang sepertinya telah bertugas membangunkan para santri untuk jamaah subuh. Lamongan, 8 Januari 2019. Demikian episode pertama dari pembacaan cerpen antologi Kopi Kang Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.